Allah. Lanjut Ustaz. Ya, akhirnya kita itu berkomitmen. Gimana caranya supaya Allah juga yang mencintai kita gitu. Akhirnya kita cari ini Pak Ustadz. Kita berdua belajar terus. Kemudian akhirnya ketemu yang namanya cuma 3 poin sebenarnya. Ternyata Allah tuh suka kalau kita tuh sholat tepat waktu. Karena kata Allah, dia akan memiliki suatu keistimewaan bagi orang yang mengerjakannya. Allah, ini suami nih? Iya, suami saya. Iya, ya Pak Ini Ustadz. ganteng bener. Masya Allah, ayah banget ya? Iya, subhanallah. Cewek semua anak? Cewek semua Pak Ustadz. Allah. Paling gede umur berapa ya? Paling besar umur 23 tahun. 23 ya, mirip-mirip Kak Wirda ya? Iya. Bener. Kacak dikit deh. Kacak 3 tahun. Terus yang kedua? Yang kedua semester ke-5. Semester ke-5, kira-kira 19-20 ya? Iya, 20 tahun. Terus yang pertama tadi? Yang pertama adalah kata suami saya, yuk Bunda kita harus berusaha untuk tepat waktu. Sholat tepat untuk sholat. waktu. Karena ada keistimewaan tersendiri katanya. Di awal waktu. Di awal waktu itu. Kedua, kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Hargai dan hormati orang tua. Yang ketiga, kita jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jadi gimana cara menolong orang yang baik, kita ikhlas, nggak mengharapkan sesuatu, tapi benar-benar yang Allah sukai. Itu 3 poin itulah. Akhirnya kita berusaha, yuk kita coba bangun yang 3 poin ini dulu. Supaya dapat yang namanya mahabbah gitu ya. Cinta Allah buat kita. Gitu. Jadi kita dicintai sama teman-teman, sama saudara. Iya benar. Tetangga aja udah luar biasa bahagianya. Benar. Apalagi kalau Allah gitu Pak Ustadz. Jadi 3 inilah kita berusaha. Akhirnya saya difokuskan sama suami, ya coba Bunda apa cari yang kira-kira bisa Allah sukai gitu. Pokoknya kita berusaha mendidik anak-anak kita supaya segala sesuatu aktivitas kita yang kita kerjakan ini hanya mencari kunci ridho Allah aja. Baik. Dia mungkin ketinggalan di segmen 1, aku mau ngasih preview sedikit. Asik. Ke Kak Wirda. Tadi tuh ngebahas gimana kita tuh dicintain sama manusia aja seneng Pak. Allah. Bahagia, apalagi dicintain sama Allah. Yes. Ini menarik banget karena dicintain sama Allah tuh udah pasti kita bahagia dunia akhirat. Waduh. Terus lanjut. Aku oper ke papa. Ya. Ya udah kita dengar lagi dari Ustazah. Ustazah Asia, suami memang imam di masjid. Iya, alhamdulillah beliau memang dijadwal di komplek kita di masjid itu jadi imam Ustaz. Setiap hari Sabtu. Karena kan hari Senin sampai Jumat itu kerja. Jadi Sabtu jadwal beliau tuh di hari Sabtu pagi subuh. Di kantor juga imam juga? Ternyata di kantor juga beliau sebagai imam di kantor. Saya juga baru tahu pas baca WA atau handphonenya beliau tuh Pak Ustadz. Jadi ternyata suami saya tuh di kantor jadi imam sholat gitu. Jadi baru tahu. Masya Allah. Karena kan dia nggak pernah cerita kalau dia ayo jadi imam di kantor loh Bun, nggak pernah cerita. Iya, jadi pemirsa yang baru bergabung ya, suaminya Ustazah Asia ini, Ustadz Saifuddin Zuhri ini wafat ketika ngimamin. Ya, sholat apa dah? Sholat subuh. Tuh, sholat subuh lagi. Baca surah Al-Mu'minun ya? Al-Mu'minun, baru 4 ayat katanya baru 4 ayat ya Pak Baru 4 Ustadz. ayat, merinding. 4 ayat meninggal ya Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya. Terus saja, apa yang kemudian Ustazah lakukan sama suami almarhum untuk benar-benar dapat cintanya Allah itu? Kita berusaha gimana caranya untuk terus mendekat kepada Allah. Akhirnya kita bentuk nih namanya Majelis Taklim Pak Ustadz. Pada saat itu di Namanya apa? 2003 namanya Majelis Taklim Nurul Sholawat. Oh, sholawat Berusaha lagi. untuk kita cinta dengan sholawat Rasulullah SAW. Berusaha seperti itu. Jadi seneng banget saya tuh. dibuat tuh Majelis Taklim Nurul Sholawat. Nah dari situ akhirnya ada ide nih dari suami. Dan setiap kita dapat penghasilan, ayo 2,5%-nya keluarkan. Ini jangan sampai nggak dikeluarin karena hak orang lain yang harus. Ini ibu-ibu jamaah pengajian? Iya. Wah, masuk TV ibu-ibu. Terus? Akhirnya udah kita tuh kumpul, akhirnya cari di anak-anak yang duafa ada yatim yang bisa kita biayain sekolah Pak Ustadz. Jadi cari biar gratis lah dari kita gitu. Akhirnya teman-teman taklim ikut. Boleh deh Bun, saya ikutan juga deh, tertarik. Mau juga deh 2,5%. Dari satu ngalir. Lama-lama jalan jadi banyak Pak Ustadz. Allah. Sampai akhirnya kita bisa membiayai anak itu dari TK sampai lulus SMA. Allahu Akbar. Gitu. Alhamdulillah itu dari kita deh, dari Majelis Taklim ibu-ibu ikut. Setiap bulannya ada yang 25.000, ada yang... Ini pada ngaji nih ya? Iya, alhamdulillah. Waduh, indah banget. Terus yang katanya apa kelilit utang apa? Iya.
Nah di situ ada suatu ketika orang butuh butuh biaya Pak Ustadz, karena dia utang sudah dikejar-kejar sama bank. Jadi kalau dia nggak bayar pada hari itu, maka rumahnya mau diambil. Sedangkan pada saat itu suami saya itu udah ada niatan mau berangkatin umroh orang tua saya Pak Ustadz. Jadi, itu juga saya nggak tahu kalau beliau itu mau berangkatin, cuma bilang ke saya, Bunda coba foto Injit sama Jidah bawa ke ini ke kantor delegasi gitu, suruh foto bikin paspor. Mau kemana ya? Ya udah bikin aja, kalau kita mau ajak pergi kan nanti udah ada gitu. Bikin paspor dulu. Itu kan bikin paspor dulu. Akhirnya di saat yang berbarengan itu ada orang yang butuh tadi Pak Ustadz, jadi mau pinjam ceritanya nih kan. Akhirnya suami saya bingung gimana ya, ini mau DP mertua berangkat umroh, di sisi lain dia juga butuh karena rumahnya mau diambil kalau dia belum bayar. Akhirnya udah dia bilang, kalau gitu DP dulu aja deh umrohnya, setengah-setengah nih Pak Ustadz. Nah udah kita mau pinjemin, terus orang itu bilang, Pak beli aja lah rumah saya gitu kan. Terus suami saya malah bingung kan, gimana ini orang kita nggak ada uang save gitu kan. Akhirnya udah dia langsung cuma gini aja, kalau 50 juta kali ya gitu, bercanda nih Pak Ustadz, kalau 50 juta kali ya gitu. Akhirnya malamnya langsung telepon tuh Pak Ustadz, Pak ya deh nggak apa-apa, rumah saya 50 juta aja. Padahal kita tuh nggak nge-save uang sama sekali tuh Pak Ustadz. Tahun itu di saat itu cuma ngepas memang buat biaya niat umrohin kedua orang tua. Akhirnya udah kan, suami saya udah terlanjur ngomong bercanda tadi 50 juta. Akhirnya Masya Allah gimana ini ya, astagfirullah ya Allah. Niat kita kan cuma mau nolong aja, mau dipinjemin atau apa gitu. Tiba-tiba dia minta disuruh beli aja rumahnya. Akhirnya udah kasih 4 hari ya Pak ya, kalau mudah-mudahan aja rezeki gitu. Akhirnya walau apa tuh, qadarullah ya Pak Ustadz. Akhirnya tunggu 4 hari, pas suami saya dapat bonus dari kantor, terus saya juga ngajar ngaji, diundang teman-teman ngajar ngaji ke sana, kok ya subhanallah juga rezekinya ada aja gitu, dapatnya nggak seperti yang biasa gitu Pak Ustadz. Malah melebihi gitu kan. Ini yang mungkin yang dibilang kalau kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Gitu. Benar. Jadi kalau kita punya niat bantu orang aja tuh langsung dikasih tahu jalannya gitu ya. Iya benar. Baru niat doang. Baru niat doang. Iya. Ustazah, sedikit nih sebelum kita ke peserta Zoom ya. Apa yang paling berkesan dari suami? Yang sangat berkesan yaitu dia mendidik kita untuk tetap ingat sama Allah. Kemudian tetap harus berusaha mengeluarkan hak orang lain yang ada di kita. Jangan sampai tinggal. Jadi kalau saya lihat dari wafatnya beliau itu, Masya Allah Pak Ustadz ya, dari ayat yang dia baca aja sudah akhirnya kita menjadi introspeksi diri. Kemudian dari saat dia mau meninggal aja dia sempat istighfar kepada Allah. Jadi saya ingat surat Al-Imran ayat 133 tuh Pak Ustadz. Bacain dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratum min rabbikum min jannatin